Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi ini Pak Indra akan menjelaskan tentang bisnis syariah produk halal. Nah, produk halalnya tentu menjadi sangat menarik, apalagi semuanya dalam hidup kita ini harus dipastikan semuanya halal. Halal li zatihi dan halal li ghairi zatihi. Ada kadang-kadang halal zatnya tapi caranya tidak halal menjadi tidak halal juga ya kira-kira gitu. Atau caranya halal, barangnya tidak halal menjadi haram juga dia. Nah, halal ini menjadi sangat penting. Kalau dulu mungkin kita hanya diingatkan oleh hadis Rasulullah dan Al-Qur'an dan berbagai macamnya tentang betapa pentingnya seorang muslim itu menjaga kehalalannya, bahkan satu makanan yang tumbuh dari sesuatu tidak halal itu bisa menyebabkan doanya tidak dikabulkan Allah, dan itu masya Allah luar biasa. Nah oleh karena itu sekarang menjadi menarik bahwa kalau dulu kita hanya melihat itu anjuran dari para ulama, tapi sekarang dia sudah menjadi satu yang termaktub dalam undang-undang kita. Kita sudah punya undang-undang 33 tahun 2014 tentang JPH, jaminan produk halal, bahkan kita sudah punya PP-nya 31 2019 ya. Lalu kemudian kita sudah ada PMA dari Menteri Agama, dan terakhir kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan yang juga mengatur sebagian diantaranya tentang jaminan produk halal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kita akan melihat sebenarnya apa sebenarnya produk halal ini. Yang pertama yang harus kita lihat adalah definisi produk halal. Nah, kalau tadi Sophie misalnya bertanya apa itu produk halal, kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah diperbolehkan. Jadi istilah ini eh, tersebut kerap kali digunakan untuk menyatakan kategori makanan dan minuman. Ya, jadi orang kalau bilang halal itu jelas konotasinya adalah makanan dan minuman. Jadi jika tidak layak dikonsumsi, masyarakat biasa menyebutnya haram. Nah, gitu ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1, suatu produk dinyatakan halal jika sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, produk yang dimaksudkan meliputi makanan, minuman, kosmetik, obat, dan hasil rekayasa genetik. Produk halal juga mencakup bahan baku, proses pembuatan, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian. Jadi Masya Allah ya, jadi tidak hanya barang jadinya ya, dari mana asal usulnya dan berbagai macamnya, ini menjadi sangat menarik bagi kita. Ya, jadi mulai dari bahan dasarnya, lalu kemudian prosesnya, kemudian pendistribusiannya, dan dari itu semuanya harus dipastikan halal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu di pasal 1 ayat 1 dikatakan produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Nah, bisa kebayang kira-kira itu akan sangat berpengaruh ya ke depan ya. Jadi kalau hari ini kita bisa masih bebas melihat di rak-rak itu mana yang halal, mana yang tidak halal, ke depan harus ditulis kalau demikian kan kira-kira. Harus ditulis ini halal, ini haram kira-kira. Nah, itu tentu akan berpengaruh apalagi sebagai negara yang mayoritas muslim ya. Tentu orang akan memilih sesuatu yang halal, akan berdampak secara ekonomi. Wajar kalau kemudian tarik ulur politik dan berbagai macamnya masuk di sini kira-kira. Ini menjadi menarik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu sertifikasi halal. Apa yang dikatakan sertifikasi halal adalah perlindungan dan penjagaan umat dari konsumsi barang-barang non halal. Karena produk pangan itu ada yang terkandung zat tidak halal atau juga prosesnya seperti cara penyembelihannya atau bercampur dengan yang tidak halal, maka menjadi tidak halal. Dan oleh karena itu diperlukan sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk itu adalah halal. Pasal 4-nya dikatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Menarik ya. Nah, ini wajar kalau kemudian undang-undangnya tahun 2014 tapi PP-nya 2019. Karena apa? Di undang-undang itu dikatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Nah, kebayang bagi yang nggak ada sertifikasi halalnya, nggak laku ya. Pasti orang mau beli yang halal. Nah, Bapak Ibu juga yakin saya nggak mau memakai satu yang tidak halal. Lalu kemudian sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Ini di pasal 1 ayat 10 Undang-Undang JPH tahun 2014. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Lalu kemudian dasar hukum mengatur produk halal Indonesia. Yang pertama adalah PP, tapi sebelum PP ada undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, setelah itu ada PP 31 tahun 2019 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Lalu kemudian kita mundur ke belakang, ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia 12 tahun 2012 tentang pangan. Lalu keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 82 1996 tentang pencantuman tulisan halal pada makanan. Jadi kalau bicara jaminan produk halal, pada dasarnya 1996 sudah ada itu tentang pencantuman tulisan halal pada makanan. Nah, tapi cuman keputusan menteri, tidak sekuat dengan undang-undang. Nah, kira-kira. Lalu kemudian keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penetapan produk halal tahun 2009. Lalu Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya. Nah, setelah fatwa ini 2009, maka keluar kan 2014 baru keluar undang-undangnya, baru keluar kemudian ini 2019 PP-nya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian ada PMA nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Lalu kemudian ada Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 17 tahun 2020 tentang cara memperoleh surat keterangan dan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Nah, yang terakhir yang sangat heboh yang baru misalnya di kita adalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang di sini menjadi menarik ya berkaitan tentang produk halal. Bahkan andai kata misalnya terlambat, nah itu menjadi wewenang BPJH dan berbagai macamnya. Nah, ini tentu akan menjadi menarik dalam perkembangan terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semua pasal di dokumen tersebut hanya berlaku bagi konsumen, tapi juga tidak hanya berlaku bagi konsumen, tapi juga pelaku usaha, sebagaimana bunyi pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen ayat pertama di pasal ini menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan memproduksi barang atau jasa yang melanggar ketentuan halal. Lalu kemudian proses pengolahan, pengemasan sampai pengiriman ya antara produk halal dan tidak halal wajib dipisahkan. Ini bagi orang-orang yang pikirannya bisnis, waduh ini beban lagi kira-kira ini, nambah biaya lagi kira-kira. Nah, selanjutnya pelaku usaha wajib menyematkan label pada produk masing-masing masing-masing. Aturan ini tertuang secara gamblang dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 pasal 25 tentang jaminan produk halal. Jadi harus ditempel labelnya halal dan tidak dan berbagai macamnya. Nah, tentu ini sangat berpengaruh ya secara ekonomi dan politik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa hubungannya antara Majelis Ulama Indonesia? Nah, kalau sebelumnya kita kenal ada LPPM MUI misalnya yang punya wewenang tentang ini, tapi setelah keluarnya undang-undang tentang JPH, maka ada peran masing-masing antara MUI dan BPJH. Nah, yang pertama di pasal 10 kita lihat di sana kerjasama BPJH dengan MUI sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 huruf C dilakukan dalam bentuk A. Sertifikasi auditor halal, B. Penetapan kehalalan produk, C adalah akreditasi LPH, lembaga pemeriksa halal. Nah, yang kedua, penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian dalam penyelenggaraan JPH, BPJH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal, melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Lalu kemudian ya pasal 12 pemerintah atau masyarakat dapat mendirikan LPH. Nah, ini menjadi menarik. Jadi pemerintah atau masyarakat dapat mendirikan lembaga pemeriksa halal ini.
Lembaga pemeriksa halal sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJH melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk. Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 harus memenuhi persyaratan. Pertama, memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. Nah, ini yang Pak Indra tanyakan sama Pak Nadra tadi, kira-kira bagaimana apakah IKI bisa? Nah, syaratnya harus dia memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. Lalu kemudian memiliki akreditasi dari BPJH. Lalu kemudian memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang, ya. Lalu kemudian memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Nah, ini problemnya di laboratorium, auditor ini ya kan. Nah, lalu kemudian dalam hal LPH sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 ya didirikan oleh masyarakat LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi auditor halal LPH, auditor halal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 huruf C diangkat dan diberhentikan oleh LPH. Pengangkatan auditor halal oleh LPH sebagaimana dimaksudkan pada S1 harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi dan farmasi. Nah, enggak disebutkan di sini HES ya, jadi dapat juga ya kira-kira gitu ya. Jadi syaratnya harus ini ya kimia benar. Lalu kemudian memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Nah, saya pikir yang kedua, ini masuk nih memahami ini kan kira-kira. Jadi memang harus kerjasama lah bagi saya kira-kira. Lalu kemudian mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Memperoleh sertifikat dari MUI. Nah, saya pikir tepat sekali kalau guru kita Pak Nadra tadi ya bahkan beliau berkenan ya melatih dan berbagai macamnya karena memang di bidang beliau itu kira-kira. Lalu kemudian tugas auditor halal apa tugasnya? Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, di proses pengolahan produk, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan, meneliti lokasi produk, lalu meneliti peralatan, ruang produksi dan penyimpanan, lalu memeriksa ya sistem jaminan halal pelaku usaha, lalu melaporkan hasil pemeriksaan pengujian kepada LPH. Lalu kemudian, nah ini masih data lama. Ya, awalnya coba Bapak Ibu bayangkan, awalnya itu 17 Oktober ya, 2019 wajib sertifikasi halal bertahap untuk makanan dan minuman. Nah, 17 Oktober 2021 wajib sertifikasi halal selain makanan dan minuman. Tapi kemudian ya ini awalnya sudah diterapkan tapi diperpanjang terus. Jadi saya pikir itu ya. Nah, jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan produknya ke BPJH untuk sertifikasi halal sebanyak 1.270 pelaku usaha. Angka ini tersebar di banyak daerah. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian sebagai tambahan ya. Saya pikir dari guru kita Pak Nadra tadi sudah banyak terutama hal-hal berkaitan tentang berita-berita atau kemudian informasi yang terkini kira-kira berkaitan. Nah, kalau Bapak Ibu tanyakan tadi misalnya tentang apa ya babi tadi. Nah, saya akan lihatkan sama Bapak Ibu sekalian. Inilah babi tadi ya. Artinya memang apa ya tidak jauh ya. Memang wajar kalau kemudian dia mirip kira-kira dengan ya itu tadi. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin sehari-hari kita nggak tahu kita nih kadang-kadang. Coba. Ini kelihatan nggak di layar Bapak Ibu sekalian? Kelihatan? Kelihatan, Bapak. Hah? Kelihatan ya? Kelihatan, Bapak. Tuh, dari kemudian es krim, ya apa semuanya. Nah, itu nggak ada satupun yang tidak bermanfaat dari babi ini. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian. Tidak ada tidak ya. Ini ada sisi apa semuanya daging. Wah, semuanya menjadi semuanya ini. Jadi pasta gini kan dan macam-macam tuh. Jadi ya ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi sama kadang-kadang orang kalau lagi patah tulang dan berbagai macamnya, nah itu juga sampai-sampai ke sana juga penelitiannya kira-kira gitu. Jadi sampai-sampai kalau sekarang ada kulkas itu pakai halal, menarik juga. Misalnya kayak saya jual kacamata itu beli itu ada halalnya juga. Saya bilang gimana nih? Ya boleh jadi berasal dari tadi ya kan bagian pada babi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ini menjadi menarik. Nah, apa turunannya? Nah, kita bisa lihat turunan daripada babi tadi, ya kan? Ya. Martabaknya halal sih, tapi asal kuasnya tadi gimana dong? Kan gitu persoalannya kan?
Kosmetiknya sih halal, tapi kemudian dia berasal dari itu tadi kan. Jadi berarti kan wudunya nggak terima juga kan? Pernah membayangkan sampai ke sana nggak sih? Hah? Pernah sih ya. Berat, Pak. Hah? Iya kan? Iya, iya, betul, betul. Iya kan? Betul kan? Lo pakai itu kan? Berarti kan sholatnya nggak terima tuh kan? Gitu kan gitu. Nah, coba bayangin turunannya tuh, lemaknya, jeroannya, ya kan? Enzim ya. Lalu bayangkan keparunya jadi bakso, kerupuk tuh nggak tahu kita men kira-kira gitu kan. Jadi lu bisa bayangin tuh kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi Masya Allah luar biasa. Ini dagingnya bisa jadi bakso, jadi rendang, ya, jadi bacon, ya apa macam-macam ini, donat, sosis, abon, nah gitu. Jadi kulitnya juga gitu, kerupuk. Emang tahu kita kerupuk kerupuk emang ya kan gitu, gitu. Jadi Masya Allah luar biasa bagi saya. Dan ya itu tadi eh, martabak yang paling gampang bagi saya adalah karena sore-sore kita suka makan martabak mungkin ya itu martabaknya oke, tapi abang-abang itu pakai itu tadi kan tuh pakai kuasnya itu kuas bulu babi kan gitu. Jadi haram juga dia kan kena kira-kira gitu kan. Nah, disinilah pentingnya kali-kali kemudian memang produk halal itu bagi saya. Nah, saya pikir itu kapan-kapan kita coba minta Pak Nadra lagi tapi bagi saya ilmu banyak dari Pak Nadra di hari ini, terutama kaitan dengan isu-isu politik ya kira-kira. Oke, ada pertanyaan silakan.